Assalamualaikum. Berjumpa kembali di pertemuan kedua mata kuliah Sistem Informasi bersama saya Michael Rudianto. Mari kita mulai perkuliahan ini dengan doa dan harapan agar semua ilmu bisa didapatkan dan bermanfaat. Terima kasih, salam belajar. Pengertian sistem. Sistem adalah kumpulan dari komponen-komponen yang saling berhubungan dan berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Komponen-komponen ini bekerja secara terpadu untuk menghasilkan output yang diinginkan. Bayangkan sebuah mobil, mesin, roda, kemudi, dan komponen lainnya bekerja sama untuk menggerakkan mobil dan membawa kita dari satu tempat ke tempat lain. Itulah yang kita sebut sistem. Karakteristik sistem. Karakteristik sistem adalah sebagai berikut. 1. Batasan, boundary. Batas yang memisahkan sistem dengan lingkungan luarnya. Sebagai contoh, bodi mobil membatasi bagian dalam mobil dengan lingkungan luar. 2. Lingkungan, environment. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi sistem. Sebagai contoh, jalan raya, cuaca, dan lalu lintas adalah lingkungan bagi sebuah mobil. 3. Masukan, input. Data atau energi yang masuk ke dalam sistem. Sebagai contoh, bensin dan udara adalah masukan untuk mesin mobil. 4. Proses. Pengolahan masukan menjadi keluaran. Sebagai contoh, mesin mobil mengubah bensin menjadi tenaga gerak. 5. Keluaran, output, hasil dari proses pengolahan. Sebagai contoh, gerakan mobil adalah keluaran dari proses pembakaran bensin. 6. Tujuan, goal. Sasaran yang ingin dicapai oleh sistem. Sebagai contoh, tujuan mobil adalah untuk transportasi. Jenis-jenis sistem. Jenis-jenis sistem sebagai berikut. 1. Sistem fisik, yaitu sistem yang memiliki wujud fisik, seperti mesin, pabrik, atau ekosistem. 2. Sistem abstrak, yaitu sistem yang tidak memiliki wujud fisik, seperti sistem sosial, sistem ekonomi, atau sistem informasi. 3. Sistem alamiah, yaitu sistem yang terjadi secara alami, seperti sistem tata surya. 4. Sistem buatan manusia, yaitu sistem yang dirancang dan dibuat oleh manusia, seperti komputer, organisasi, atau sistem transportasi. Model sistem. Model sistem adalah representasi sederhana dari sistem yang kompleks. Model digunakan untuk memahami, menganalisis, dan merancang sistem. 1. Model fisik. Model fisik adalah model yang dibuat dengan menggunakan bahan-bahan fisik, seperti miniatur atau maket. 2. Model matematis. Model matematis adalah model yang menggunakan persamaan matematika untuk menggambarkan hubungan antara komponen-komponen sistem. 3. Model simulasi. Model simulasi adalah model yang menggunakan komputer untuk mensimulasikan perilaku sistem. Mengapa penting memahami konsep sistem? Memahami konsep sistem sangat penting karena 1. Menghubungkan teori dengan praktik. Hal ini dapat membantu kita memahami bagaimana berbagai komponen dalam sebuah organisasi atau sistem bekerja sama. 2. Memudahkan analisis sistem. Hal ini dapat memungkinkan kita untuk mengidentifikasi masalah dalam sistem dan mencari solusi yang tepat. 3. Mendukung pengambilan keputusan. Hal ini dapat membantu kita dalam membuat keputusan yang lebih baik, terutama dalam merancang atau memperbaiki sistem. Contoh sistem dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sistem dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. 1. Organisasi. Sebuah perusahaan adalah sistem yang terdiri dari berbagai departemen, karyawan, dan proses bisnis. 2. Komputer. Komputer adalah sistem yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak yang bekerja sama untuk memproses data. 3. Ekosistem. Hutan adalah sistem yang terdiri dari berbagai jenis tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme yang saling berinteraksi. Konsep informasi adalah data yang telah diolah sedemikian rupa sehingga menjadi bermakna dan bermanfaat bagi penggunanya. Informasi dapat berupa fakta, ide, atau instruksi yang digunakan untuk mengambil keputusan atau melakukan tindakan. Perbedaan data dan informasi. Data adalah kumpulan fakta mentah yang belum diolah dan belum memiliki makna, contohnya seperti angka-angka, huruf, simbol. Sedangkan informasi adalah data yang telah diolah sehingga memiliki arti dan nilai. Contohnya seperti laporan penjualan, hasil survei, prediksi cuaca. Contoh data adalah angka-angka 75, 80, 92, 85. Sedangkan informasi seperti rata-rata nilai ujian kelas A adalah 83. Karakteristik informasi. Karakteristik informasi adalah sebagai berikut. 1. Akurat, yaitu informasi harus benar dan bebas dari kesalahan. 2. Relevan. Informasi harus sesuai dengan kebutuhan pengguna. 3. Tepat waktu,
Informasi harus disampaikan pada waktu yang tepat agar bermanfaat. 4. Lengkap. Informasi harus mencakup semua aspek yang relevan. 5. Jelas. Informasi harus mudah dipahami dan tidak ambigu. 6. Bernilai. Informasi harus memberikan manfaat bagi penerima. Fungsi informasi. Fungsi informasi adalah mengurangi ketidakpastian. Selain itu, informasi membantu kita memahami situasi dan mengambil keputusan dan mempermudah komunikasi, yaitu informasi memfasilitasi pertukaran ide dan pengetahuan. Kemudian informasi mendukung pengambilan keputusan, yaitu informasi yang akurat dan relevan membantu kita membuat pilihan yang tepat, dan informasi membantu dalam mengontrol aktivitas, yaitu informasi digunakan untuk memantau dan mengendalikan proses bisnis. Tingkatan informasi. Tingkatan informasi sebagai berikut. 1. Data, yaitu fakta mentah. 2. Informasi, yaitu data yang telah diproses. 3. Pengetahuan, yaitu informasi yang telah diinterpretasi dan dihubungkan dengan informasi lain. 4. Kebijaksanaan, yaitu penggunaan pengetahuan untuk mengambil keputusan yang bijaksana. Siklus informasi. Siklus informasi menggambarkan aliran informasi dari sumber ke penerima, meliputi 1. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber. 2. Pemrosesan data, yaitu mengolah data menjadi informasi yang berarti. 3. Penyimpanan data, yaitu menyimpan informasi untuk digunakan di masa mendatang. 4. Distribusi informasi, yaitu menyebarkan informasi kepada pengguna yang berhak. 5. Penggunaan informasi, yaitu menggunakan informasi untuk mengambil keputusan atau melakukan tindakan. Contoh penerapan informasi dalam kehidupan sehari-hari. Bisnis untuk laporan keuangan, data pelanggan, analisis pasar. Pendidikan untuk nilai ujian, hasil penelitian, kurikulum. Kesehatan untuk rekam medis, hasil laboratorium, laporan epidemiologi. Pemerintahan untuk data kependudukan, statistik ekonomi, kebijakan publik. Dalam era digital, informasi semakin mudah diakses dan diproduksi, sehingga pastikan bahwa informasi yang diterima tersebut akurat, relevan, dan dapat dipercaya. Konsep sistem dan informasi merupakan dasar penting dalam memahami berbagai fenomena di sekitar kita. Dengan memahami konsep ini, kita dapat menganalisis, merancang, dan mengembangkan sistem yang lebih efektif dan efisien. Terima kasih telah mendengarkan dan memperhatikan. Selanjutnya untuk aktivitas akan disampaikan langsung dalam perkuliahan. Jangan lupa like dan subscribe-nya serta masukan dan kritik yang membangun untuk perbaikan channel belajar ini selanjutnya. Terima kasih.